Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Sebelum berlanjut kepada materi yang pertama, di sini Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu adalah Dida Rosda Mardia, Sarjana Akuntansi. Ibu adalah guru produktif untuk jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Ibu juga mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Oke semuanya, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kas kecil atau petty cash. Nah, apa sajakah yang harus kalian pelajari di materi pembelajaran ini? Ada 4 poin. Yang pertama, kalian akan belajar mengenai apa itu pengertian kas kecil. Kalian juga akan belajar mengenai karakter kas kecil. Terus, kalian akan belajar mengenai metode pencatatan kas kecil. Dan kalian akan belajar bagaimana bukti pengeluaran kas kecil. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian kas kecil. Apa itu pengertian kas kecil? Kas kecil adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Jadi yang perlu kalian ketahui, perusahaan juga mereka memiliki kas itu, selain mereka memiliki kas di bank, mereka juga memiliki kas di perusahaan. Nah, kas yang di bank itu biasanya relatif besar dan perusahaan juga memiliki kas kecil di perusahaannya. Nah, kas kecil ini biasanya tujuannya untuk membiayai beban-beban yang relatif kecil seperti beban-beban operasional sehari-hari. Kemudian di sini ada karakteristik kas itu sebagai alat bayar. Mudah dipindahtangankan, tidak ada identitas pemilik. Perusahaan juga perlu pengendalian intern loh. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada perencanaan arus kas. Jadi perusahaan juga harus memiliki perencanaan arus kas, di mana arus kas ini sangat penting atau merupakan indikator penting bagi suatu perusahaan. Jangan sampai kas masuk dan kas keluar perusahaan itu tidak seimbang karena perusahaan akan menjadi tidak stabil. Yang kedua, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Selain perencanaan arus kas, perusahaan juga harus memiliki pengendalian. Nah, biasanya pengendalian ini dikaitkan dengan penghematan. Bagaimana caranya perusahaan itu tetap ada pengendaliannya? Biasanya perusahaan itu akan mengurangi makan-makan atau makan siang dengan karyawannya. Kemudian yang ketiga ada pengendalian kas melalui kas kecil. Intinya, untuk poin yang ketiga ini sama dengan poin yang kedua, yaitu sama-sama pengendalian. Kemudian yang keempat ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini terjadi apabila terdapat selisih antara pencatatan kas dengan pencatatan bank. Nah, suatu perusahaan juga harus tahu kenapa bisa terjadinya selisih. Dari selisih tersebut, kemudian perusahaan akan menjurnalnya dan akan diketahui selisihnya itu karena apa. Next, metode pencatatan kas kecil. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, metode pencatatan kas kecil ini ada dua ya. Yang pertama ada sistem impres, yang kedua sistem fluktuasi. Untuk sistem impres merupakan dana yang dibentuk jumlahnya relatif tetap dalam kurun waktu tertentu. Jadi biasanya sistem impres itu saldo kasnya itu akan tetap sama. Sedangkan sistem fluktuasi itu sebaliknya, merupakan dana yang dibentuk jumlahnya relatif berubah-ubah. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai sistem impres dulu ya. Nah, untuk sistem fluktuasi ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.
Kemudian Ibu akan menjelaskan prosedur pencatatan aktivitas kas kecil sistem dana tetap dapat dijelaskan melalui beberapa contoh. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan ada beberapa contoh ya. Di sini kalian bisa lihat terdapat contoh soal atau contoh kasus mengenai pengisian kas kecil. Pada tanggal 1 Januari 2015, pihak manajemen memutuskan pembentukan dana kas kecil dengan menyerahkan cek ke pemegang kas kecil sebesar 2 juta. Nah, untuk transaksi tersebut jurnalnya apa? Di sini kalian bisa lihat jurnalnya itu yaitu petty cash atau kas kecil terhadap cash in bank. Jadi, untuk petty cash-nya itu kita taruh di debit. Kenapa kita taruh di debit? Karena kan kas kitanya bertambah. Kemudian sebelah kreditnya ada kas in bank, kas di bank. Kenapa kas di bank itu berkurang? Karena kan kas banknya sudah mengeluarkan uang sebesar 2 juta. Kenapa bank mengeluarkan uang 2 juta? Karena untuk mengisi kas kecil tersebut. Nah, jadi kita taruh di kredit. Begitu ya. Nah, tadi kan kalian sudah menjurnalnya ya untuk pengisian kas kecil itu sebesar 2 juta. Di sini kalian bisa lihat dalam pencatatan jurnal tersebut maka akan nampak saldo seperti berikut ini. Nah, kalian bisa lihat nih. Jadi dari jurnal tersebut kita masukkan ke dalam buku besar untuk buku besar kas kecil. Nah, di sini kan tadi kan sudah mengisi kasnya itu sebesar 2 juta, maka dalam buku besarnya tersebut kita juga akan menaruh sebesar 2 juta itu sebagai saldo awal dari kas kecil. Nah, selanjutnya tadi kan kalian sudah belajar mengenai prosedur pembentukan dana kas kecil. Sekarang kalian akan belajar mengenai prosedur pengeluaran dana kas kecil. Nanti Ibu akan jelasin apa aja contohnya atau contoh transaksinya itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini ya untuk pengeluaran dana kas kecil. Di sini kalian bisa lihat untuk tanggal 10 transaksinya itu perusahaan telah mengeluarkan kas kecil untuk office supplies sebesar 200.000. Kemudian tanggal 15 Januari perusahaan mengeluarkan kas kecil untuk maintenance dan repair sebesar 150.000. Kemudian tanggal 20 Januari perusahaan mengeluarkan kas kecil untuk wages sebesar 1.500.000. Nah, dari kesemua pengeluaran ini itu jurnalnya itu tidak ada ya atau tidak dicatat. Jadi kalau dalam sistem impers itu yang dicatat itu hanya pemasukan kas kecil saja atau pengisian kas kecil saja, sehingga pengeluarannya itu tidak dicantumkan ke dalam jurnal atau kita anggap tidak ada karena kan saldonya itu tetap sama. Karena tidak ada jurnal atas transaksi pengeluaran kas kecil tersebut, maka tidak ada perubahan saldo akun terhadap petty cash. Jadi, dari transaksi pengeluaran tersebut itu kan tidak dicantumkan jurnalnya, maka kita anggap saldo kasnya itu tetap sama, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, setelah kalian tadi belajar mengenai prosedur pengeluaran dana kas kecil, di sini kalian akan belajar mengenai prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Jadi, tadi kan saldonya sudah dikurangin ya oleh beberapa transaksi. Nah, setelah dikurangin itu, otomatis kan saldonya itu kan akan berkurang. Nah, di sini saldo yang berkurang tersebut akan diisi kembali sebesar pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Kemudian pada
Tanggal 21 Januari 2015, pemegang kas kecil mengajukan permohonan pengisian kembali dana kas kecil kepada pemegang kas dengan menyerahkan rekapitulasi pengeluaran kas kecil senilai Rp1.850.000. Ini masih ada kaitannya dengan pengeluaran yang tadi. Jadi transaksi ini pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp1.850.000 itu jurnalnya itu adalah Office Supplies, Maintenance and Repair, wages, and Cash in Bank. Untuk Office Supplies itu kita taruh di debit sebesar 200.000, Maintenance kita taruh di debit 150.000, dan wages kita taruh di debit 1.500.000. Kenapa kita taruh di debit? Karena kan itu semua untuk membiayai transaksi ini, dan ini dianggap sebagai pemasukan dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk kas di banknya kita taruh di kredit sebesar Rp1.850.000. Kenapa kas in bank ini kredit? Karena kan untuk mengisi pengeluaran tersebut itu manajemen itu mengambilnya dari bank, sehingga cash in banknya itu akan berkurang sebesar pengeluaran tersebut. Nah, tadi kan kita belajar ada pengisian kembali saldo dana kas kecil. Nah, setelah diisi kembali itu kan saldonya akan tetap sama sebesar Rp2 juta. Selain saldonya yang Rp2 juta itu, pihak manajemen juga bisa menambah saldo dana kas kecil. Itu biasanya dirasa apabila kas kecil itu masih sangat kurang, sehingga manajemen harus menambah saldo kas kecil tersebut. Oke, kalian bisa lihat ya, ini itu ada transaksinya atau contoh transaksinya. Jadi, pada tanggal 31 Januari 2015, pemegang kas kecil mengajukan permohonan penambahan saldo kepada manajemen karena dianggap terlalu kecil. Kemudian, pihak manajemen setuju untuk meningkatkan kas kecil sebesar Rp2 juta. Sebelum adanya penambahan saldo ini, kan sebenarnya kita udah ada saldo sebesar 2 juta. Kemudian, mungkin karena beberapa hal yang menyebabkan pihak manajemen harus menambah kasnya itu. Di sini transaksinya yaitu penambahan saldo kas kecil sebesar Rp2 juta. Jurnalnya itu yaitu petty cash terhadap cash in bank. Jadi untuk petty cash atau kas kecilnya itu kita menambah sebesar Rp2 juta, dan kas di banknya kita berkurang di kredit sebesar Rp2 juta. Jadi apabila ditotalin ini berarti saldo kas kecil kita itu ada sebesar Rp4 juta. Nah, kalian bisa lihat kan tadi yang udah Ibu jelasin itu benar ya. Jadi akibat dari transaksi penambahan saldo kas kecil tersebut, maka jumlah uang tunai di brankas kas kecil menjadi 4 juta. Seperti tampak pada tabel berikut ini. Nah, kalian bisa lihat ya jurnalnya itu, karena adanya penambahan saldo kas kecil sebesar 2 juta, maka kasnya itu akan bertambah menjadi 4 juta. Dari yang awalnya 2 juta, kemudian ada penambahan lagi petty cash sebesar 2 juta. Nah, totalnya itu menjadi 4 juta. Nah, tadi kan kalian sudah belajar ya apa saja pengeluaran-pengeluaran dari dana kas kecil. Nah, kalau sekarang kalian akan belajar apa saja sih bukti pengeluaran kas kecil atau bukti fisiknya ya, kita akan lihat. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada bukti pengeluaran kasnya. Di sini keterangannya itu yaitu pembelian perlengkapan kantor sebesar 200.000. Nah, bukti pengeluarannya itu seperti ini atau vouchernya seperti ini. Kalian bisa lihat.
Nah, ini juga sama, ada voucher kas kecil atau pengeluaran kas kecilnya. Di sini keterangannya yaitu untuk biaya servis mesin kantor atau maintenance and repair. Bukti transaksinya itu tertanggal pada 15 Januari 2015. Jadi, untuk pengeluaran kas ini, kita juga harus ada buktinya untuk dilaporkan kepada manajemen. Jadi, uang yang keluar itu jelas ya digunakan untuk apa saja kalau misalkan udah ada buktinya seperti ini. Nah, ini juga sama, ada voucher kas kecilnya pada tanggal 20 Januari 2015 telah terjadi transaksi yaitu untuk membayar gaji bulan November 2014 sebesar 1.500.000. Nah, tadi kan kalian sudah belajar cara menjurnal gimana dari transaksi-transaksi tersebut. Itu kan masih terpisah-pisah atau cuma satuan gitu. Kalau sekarang itu ada jurnal keseluruhan. Kalian bisa lihat jurnal keseluruhannya itu menjadi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada jurnal umum untuk transaksi di bulan Januari. Di sini ada transaksi Januari tanggal 1 telah dibentuk dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya itu petty cash terhadap cash in bank sebesar 2 juta rupiah. Kemudian tanggal 10 Januari, perusahaan telah mengeluarkan kas kecil untuk office supplies sebesar 200.000. Kemudian ada pengeluaran lagi di tanggal 15 Januari untuk maintenance and repair sebesar 150.000. Kemudian tanggal 20 Januari juga ada pengeluaran sebesar 1.500.000. Dan ini untuk pengeluaran ini kita tidak ada jurnal. Jadi kita hanya menjurnal untuk pengisian kembali atau pembentukan dana kas kecilnya saja. Nah, jadi kita tidak menjurnal untuk pengeluarannya. Kemudian untuk tanggal 31 Januari itu pihak manajemen telah mengisi kembali dana kas kecil sebesar pengeluaran yang tadi sudah dikeluarkan, yaitu sebesar Rp1.850.000, sehingga saldonya itu akan menambah sebesar pengeluaran tersebut. Jadi saldonya akan tetap sama 2 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Januari itu ada penambahan saldo kas kecil. Jadi kan sebelumnya sudah ada saldo sebesar 2 juta rupiah. Kemudian manajemen menambahkan saldonya itu sebesar 2 juta rupiah sehingga totalnya itu menjadi 4 juta.